Penglaris hitam dan putih. Penglaris adalah salah satu ilmu gaib yang bertujuan untuk memperlaris dagangan atau usaha, umumnya rumah makan. Meski serupa, penglaris dan pesugihan merupakan ilmu yang berbeda. Pesugihan biasanya memerlukan tumbal nyawa. Saya sendiri buat warteg-warteg itu maharnya nggak terlalu mahal. Jadi saya buat backup satu warteg itu 1 juta buat sebulan. Jadi 1 bulan itu kita ngontrol terus dari rumah, dari sana juga. Jadi buat keamanan mereka juga. Karena sekarang itu banyak pengusaha warteg atau makanan itu mempunyai pelarisan yang menghancurkan. Jadi itu yang kita jaga dari para pasien-pasien kita. Oke, kalau buat pesugihan itu banyak macam. Ada juga pesugihan yang memang tumbalnya orang lain. Jadi itu pegawai. Biasanya pegawai. Jadi dia sebelum melakukan perjanjian itu, dia melakukan kepada perjanjian, dia mengatakan bahwa nanti yang mau akan jadi tumbal pegawai-pegawai saya. Pasti biasanya pegawainya pasti ada yang meninggal. Seperti itu. Nanti lama-kelamaan di saat pegawai ini tidak ada, udah mulai ya lama-lama kan pasti orang ada yang nggak mau bekerja atau apa, udah melihat itu biasanya akan lari ke keluarga. Biasanya ke anak atau apa. Karena saya pernah melakukan membantu seseorang. Penglaris tidak memerlukannya. Penglaris sendiri terbagi menjadi 2, yakni dengan ilmu hitam dan putih. Penglaris ilmu putih menggunakan ayat suci, sedangkan ilmu hitam menggunakan bantuan entitas lain seperti jin dan makhluk halus lain. Seperti itu. Ada juga pesugihan yang putih kan, kita melakukan dengan ada ritualnya sendiri tapi tidak melakukan pakai tumbal. Jadi dia melakukan ritual yang putih ini, aliran putih ini biasanya proses, tidak langsung pung. Kalau kita melakukan tumbal itu biasanya secepatnya. Selain itu, penglaris juga memiliki banyak versi dan bentuk, mulai dari jimat menggunakan makhluk-makhluk astral. Kalau buat saya, buat semua hari bagus. Tapi saya juga menasehati para pasien saya, jangan terlalu menggenjot raga kita. Jadi kalau waktu adanya udah capek, jangan dipaksa, istirahat. Jadi memang kebanyakan sekarang warteg itu kan 24 jam dan itu berhari-hari, berminggu. Nah, saya cuma menganjurkan buat para pasien saya jangan terlalu genjot diri kita sendiri. Harus rehat sebulan 2 kali. Sebagai orang awam, tentunya kita tak bisa melihat apakah sebuah usaha menggunakan bantuan penglaris tertentu. Namun, kita dapat melihat dari beberapa tanda umum seperti yang dikemukakan oleh para spiritualis dan ahli kebatinan berikut. Ada orang yang melakukan pesugihan, dia kaya sekali, kaya. Jadi dia selalu mengundang orang untuk datang makan. Setelah dia datang makan, orang datang makan, dia makan. Tapi dia 2-3 kali suap, setelah itu nggak lama dia sendawah. Gitu. Berarti dia harus berhenti. Ada seperti itu. Ada juga orang yang pakai pesugihan yang selalu harus memakai baju itu aja. Kecuali baju itu udah hancur, udah rusak, baru boleh ganti. Tapi anak-anaknya boleh menikmati, tapi dianya nggak boleh menikmati. Ada yang seperti itu.
Kalau syarat-syaratnya itu biasanya tergantung dari kuncennya atau di mana tempat mereka meminta pesugihan kandang gubrah ini. Biasanya kandang gubrah ini ada di posisi tidak sembarangan. Biasanya ada di goa, ada bukit, ada pegunungan. Biasanya ada guanya atau ada apanya. Biasanya ada kuncennya yang di situ. Nanti kuncennya mengarahkan mereka itu, oh kamu membawa sesajen seperti ini. Nanti yang akan datang orangnya seperti ini. Tim teror pun melakukan penelusuran ke beberapa tempat yang dicurigai dan diduga menggunakan penglaris. Lalu, bagaimana agar kita terhindar dari tempat makan yang menggunakan penglaris, sehingga diri kita tidak terkena paparan dari zat serta makhluk astral yang digunakan untuk penglaris?